Direct your attention to something quite extraordinary, quite incredible, quite unlike anything you may have experienced in your life. It is with great pleasure I direct your attention to the classic 50s style announcer gig here on Fiverr. My goodness, what an opportunity! What an astonishing moment in time! Something happened. Folks, you're not going to believe this. Folks, I am being told that this gig is a Fiverr exclusive. There's nowhere else in the world you're going to be able to experience this. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, tokoh papan atas, atas skalanya asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah, karena aku yang penting asik. Sekali lagi asik. Khotbah soal moral, omong keadilan, sarapan pagi, aksi tipu-tipu, Robin dan Kupeti, oh jagonya. Maling kelas tori, bandit kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berburu, datang padaku, sebut 3 kali namaku, Bento, Bento, Bento. Asik, asik. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, tokoh papan atas, atas skalanya asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah, karena aku yang penting asik. Sekali lagi asik. Khotbah soal moral, omong keadilan, sarapan pagi. Bang, jadi nggak bang? Ini nih, ambil dong. Nah teman-teman, dari video tentang pengangguran yang kami buat, pengangguran itu ada beberapa jenis. Jadi jenisnya itu ada, contohnya setengah menganggur. Setengah menganggur itu jam bekerjanya itu kurang dari 6 jam atau cuma sekitar 5 jaman. Dan dia juga misalnya rata-rata orang yang setengah menganggur ini upahnya itu di bawah rata-rata dan tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua juga itu ada musiman. Musiman sendiri itu dia tergantung musim, tidak tergantung musim.
juga ada pengangguran terbuka. Terbuka itu dia masih berusaha mencari lowongan pekerjaan, namun dia tidak punya skillnya. Dan yang kami buat barusan ini adalah pelatihan pekerjaan untuk dia bisa melatih dan masuk ke pekerjaan yang lebih layak untuk perusahaan-perusahaan. Dan juga ada yang terselubung sendiri, dia tidak punya ahli sama sekali dan susah untuk mencari pekerjaannya karena dari dirinya sendiri. Nah teman-teman, selanjutnya bagian dari pengangguran akan dijelaskan sama teman saya dari sekelompok saya. Terima kasih. Nah, teman-teman, dalam kasus yang sudah disebutkan sebelumnya, kita tahu kalau kasus tersebut memiliki teori-teori yang mendukung. Nah, teori pertama yang kami dapatkan yaitu teori underemployment dari John Robinson. John Robinson mengatakan pengangguran terjadi ketika pekerja tersebut tidak sepenuhnya menggunakan keterampilannya atau bisa dikatakan tidak memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dalam kasus tersebut, Leo sebagai kasir bekerja sebagai separuh waktu dapat dikatakan sebagai underemployment. Yang kedua yaitu teori dualisme ekonomi oleh Arthur Lewis. Jadi Lewis membagi perekonomian terbagi dalam dua sektor, yaitu sektor perekonomian modern dan juga sektor tradisional. Dalam perekonomian biasanya dalam sektor modern itu terdapat sangat banyak pekerja paruh waktu. Nah, seperti yang dialami oleh Leo. Jadi Leo dapat dibagikan ke dalam kelompok yang belum sepenuhnya terserap oleh pasar kerja formal. Nah, yang terakhir adanya teori dari Keynesian tentang pengangguran. Jadi Keynes berpendapat bahwa pengangguran dapat terjadi karena adanya kurangnya permintaan barang dan jasa. Jika dalam suatu perusahaan terdapat kurang permintaan yang menurun terhadap barang dan jasa, maka dapat dipastikan perusahaan pastinya tidak dapat mempekerjakan pekerja secara penuh waktu. Kelompok kami sudah menganalisa 5 dampak yang akan dialami Leo. Yang pertama itu adalah kekurangan ekonomi. Kekurangan gaji mengakibatkan Leo akan sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua itu adalah tekanan psikologi. Tekanan yang dialami Leo karena kekurangan gaji dan kebutuhan dasarnya yang tidak setimpang, ini membuat Leo akan menjadi stres. Lalu yang ketiga adalah perkembangan karir yang sulit. Jam kerja yang sangat tinggi membuat Leo akan sulit untuk memenuhi bakat-bakat lainnya. Yang keempat itu adalah potensi hutang dan juga pekerjaan lain. Kekurangan gaji membuat Leo sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini akan mengakibatkan Leo harus berutang ke sana ke sini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Lalu yang kelima atau yang terakhir itu adalah dampak sosial. Leo akan sulit atau jarang keluar dari rumah karena ia akan merasa malu kepada teman-teman yang lain akibat kekurangan ekonomi. Nah, kita bisa lihat adegan-adegan yang barusan kita tonton. Nah, bagaimana sih solusinya dari Leo setengah menganggur ini? Nah, solusinya itu mereka mengikuti pelatihan kerja, di mana dia bisa melamar ke pekerjaan, di mana mendapatkan bayaran yang cukup dan sesuai dengan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu latar belakang mengapa bisa terjadi yang namanya pengangguran setengah menganggur. Ada beberapa latar belakang yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh sang pekerja dengan pekerjaan yang diembannya. Nah, hal ini biasanya bisa terjadi karena pendidikan yang diembannya itu dan juga sistem pendidikan yang ada itu tidak selaras dengan kebutuhan dari pasar pekerjaan. Sehingga sang pekerjanya ini tidak memiliki yang namanya keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar pekerja ataupun perusahaan-perusahaan yang ada. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi yang tidak stabil. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena biasanya perusahaan saat mengalami kondisi ekonomi yang tidak stabil, yang sulit ataupun dalam keadaan terjepit, mereka biasanya akan menawarkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keterampilan sang pekerja, ataupun mereka akan mengurangi jam kerja sang pekerja tersebut. Nah, sekarang kita akan balik ke tentang contoh dari setengah menganggur. Nah, contoh dari setengah menganggur ini bisa seperti seorang pengamen yang biasanya memilih antara untuk bekerja pada siang atau malam hari. Sehingga kesimpulannya, mereka bekerja rata-rata waktunya kurang dari 7 jam dalam seharinya. Lalu ada pedagang es krim nih, yang jualan itu ya siang hari saat panas terik. Dan itu bisa kita katakan mereka bekerja kurang dari 7 jam per harinya. Lalu berikutnya ada barista di kafe, yang kalau kita lihat statistiknya nih, mereka biasanya bekerja 4 jam dalam sehari.